Hello everybody and welcome. Di episode ini kita akan membahas pertanyaan ini. Gimana sih cara membuat efek preview seperti Tim Tuan, Chandra Liao? Let's check this out. Oke, dari pertanyaan ini ya, yang pertama di pikiran gue tentu saja menggunakan After Effects ya. Makanya si Sigit pun gue kasih tahu menggunakan After Effects. Karena ketika kita ingin membuat sebuah objek yang mengikuti objek lainnya, itu sangat mudah menggunakan After Effects. Kita tinggal parent aja. Nah, kalau misalkan kita buat itu di Premiere Pro, gimana sih caranya? Gampang banget. Langsung aja kita praktekin di Premiere Pro. Oke, pertama-tama seperti biasa kita menggunakan sequence 1080p di sini. Kenapa harus ditentuin sequence-nya ya? Supaya nggak ngawur ya pastinya. Nah, di sini kita menggunakan gambar kamera ini ya. Gambar kamera A7S misalkan, A7S.png. Oke. Kalau misalkan gue perhatiin nih, di Chandra Liao itu kan dia menggunakan tekstur di belakangnya seperti ini ya. Kita tentuin dulu durasinya kira-kira berapa detik sih munculnya. Atau dilebihin juga nggak ada masalah. Ini contohnya gue taruh di 5 detik. Oke, muncul set. Ya, kurang lah 5 detik. Tapi lebihin aja, nggak ada masalah. Nah, sekarang kita bentuk dulu ya. Nah, si tekstur kertas ini bisa kalian bikin sendiri atau cari aja di Google ya. Cari aja yang lipetan sama leceknya banyak supaya bertekstur. Namanya juga tekstur, oke. Kemudian kita masking kertas ini sesuai bentuk kameranya ya. Tidak usah terlalu rapi karena si Chandra Liao pun tidak rapi bikinnya. Itu mungkin untuk membuat kesan lebih sketchy gitu ya. Mau diputar-putar sedikit biar lebih ngawur gitu. Nggak ada masalah, yang penting nggak kena kameranya. Oke, seperti itu. Kemudian mask feather-nya kita hapus supaya lebih jelas ya. Tidak ada feather. Kemudian supaya animasinya mengikuti ya, kalau misalkan di After Effects kita menggunakan parent, di sini kita menggunakan nest. Oke. Kita nest, kasih nama kamera A7. Oke. Nah, kalau misalkan kita sudah nest, maka dia sudah menjadi nested sequence. Ya, nested sequence-nya ukurannya sesuai dengan sequence yang kita bikin. Oke. Makanya sequence itu kalau bisa jangan otomatis. Ya. Dibikin manual sequence-nya. Kalau misalkan belum ngerti cara bikin sequence, klik di layar kanan atas kalian. Oke. Selanjutnya, ya, kita akan animasikan ini. Nah, kalau misalkan di After Effects, kalau misalkan kita animasikan, dia ada motion blur-nya. Ya. Sedangkan di Premiere Pro nggak ada. Apakah kalau kita menggunakan efek transform akan ngaruh? Ya, kita cobain. Seingat gue sih nggak. Seingat gue nggak ya. Kalau misalkan kita menggunakan efek transform di sequence, itu biasanya nggak ngaruh. Oh, ngaruh. Bisa ya? Well, oke. Kita coba kalau gitu. Kita menggunakan position. Oke. Position pertama kita taruh klik-klik. Oh, dia nggak gerak. Ya, dia nggak gerak. Artinya, kalau kita ingin menggunakan efek transform di Premiere Pro, ya, karena ini yang bergerak adalah efek motion di atas ini, maka kita harus tentukan dia menggunakan angka, ya. Tidak praktis. Tetapi demi motion blur ya, demi motion blur nggak ada masalah. Oke. Kemudian misalkan scale-nya kita atur, ya. Kalau di After Effects itu motion blur tinggal centang soalnya. Ya, jadi lebih gampang. Oke, nanti di sini ada tulisan Sony A7S. Oke. Kita atur animasinya. Set. Terlalu lama. Set. Kelamaan. Dikit lagi. Oke, ya. Sekarang supaya asyik ya, kita gunakan keyframe interpolation. Oke. Kita gunakan ease in supaya berhentinya pelan. Set. Oke. Ini juga speednya kita bisa atur menggunakan graph editor. Kita klik aja yang ini, segitiga ini. Kita atur graph editornya supaya lebih eksplosif. Ya, shred. Gitu ya, shred. Oke. Kemudian yang kedua, kita akan membuat grafik. Yang kedua, kita tulis aja di sini Sony A7S. A7S ya. Dikasih taste sedikit tapi ya tulisannya, jadi nggak sama banget gitu. Oke. 7S bisa nggak feel-nya diubah? Sep. Oke. Sony-nya ini kita ubah font-nya, misalkan kita cari Tahoma Bold boleh. Oke. Supaya agak berbeda sedikit. Ya. Kita atur dulu di sini. Kemudian kita tambahkan tekstur di belakangnya. Kemudian kita gambar-gambar lagi ya menggunakan mask. Kita opacity. Klik, bikin masknya. Ya, bikin agak-agak sketchy ya seperti biasa ya. Hup, udah jadi.
Ini karena tulisannya putih ya, kita akan tambahkan efek drop shadow. Oke. Supaya stand out sedikit. Oke. Atau misalkan tidak mau pakai efek drop shadow, nggak ada masalah ya. Karena ini kita menggunakan essential graphic ya, kita bisa menambahkan shadow di essential graphicnya langsung. Oke, misalkan shadownya 100%, kemudian ininya 5. Oke. Shadownya lebih gelap lagi, hitam, pure black gitu ya. Kemudian setelah jadi, ini kita nest. Tulisan, itu misalkan tulisan Sony. Oke, ya. Sama seperti tadi ya, kita tinggal animasikan aja menggunakan efek transform. Kita posisiin dulu. Nanti ketemunya di mana? Set. Ketemunya di sini nih, ya, Sony A7S. Nanti akan kita tambahkan lagi efek setelah ini, karena ini menggunakan tekstur yang sama. Tapi setelah ini, oke? Oke, kita bikin position, ya. Position, ini turun. Oke, kurangin dikit lagi durasinya. Set. Ini turun. Ini juga turun. Oke. Sep. Ini sudah. Oke. Kita tinggal tambahkan lagi keyframe interpolation. Kita menggunakan is in. Kemudian kita atur lagi sedikit eksplosif, ya. Dia punya keyframe. Keblam. Jadi ya, ini misalkan mau di offset itu lebih bagus karena itu supaya munculnya tuh nggak bareng banget gitu ya. Kita offset sedikit, set kayak gitu. Misalkan tuh mundur lagi. Nah, kayak gitu. Sedikit lebih eksplosif tapi ininya. Shred. Oke, udah jadi. Kalau misalkan kegedean, ini bisa dikecilin lagi. Oke. Contoh ya, contoh saja. Oke. Kemudian, dua efek ini ya, karena dia menggunakan tekstur yang sama, maka dia tidak ada perbedaan kontras ya. Perbedaan kontrasnya kita bisa menggunakan efek drop shadow. Easy peasy. Mudah sekali anak muda ya. Kedua efek ini kita tambahkan drop shadow. Drop shadow di 1. Oke, drop shadow di 2. Oke, ya seperti itu. Kita bisa atur drop shadow-nya 100% misalkan. Yang ini juga 100%. Kemudian direction-nya 135. Oke, cocok. Kemudian berapa pixel distance-nya? 15. Oke. Yang ini juga kita atur di 15. Oke, jadi deh ya. Beres. Kemudian kalau kita ingin bikin tulisan ini lebih dinamis lagi, ya, tentu saja kita bisa finishing dia menggunakan efek wiggle ya. Tapi kalau misalkan gue bilang dari awal tadi ya, kita pengen bikin mirip Chandra Liau, tapi nggak sama Chandra Liau, ya. Kita bikin dengan taste kita. Kita misalkan di sini kita menggunakan 3D basic, oke, basic 3D. Ditambahkan di kamera ini misalkan, ya. Misalkan dari sini kita kasih efek apa? Swivel misalkan ya. Kok berubah posisinya? Tilt? Oke. Berarti efek basic 3D ini kita taruh sebelum transform. Coba ya. Oke, seperti itu ya. Jangan lupa ya, urutan efek dari rak efek itu akan ngaruh terhadap efek hasil akhir dari efek ya. Jangan lupa ya. Efek itu akan dieksekusi berdasarkan urutan yang ada di efek rack panel. Oke. Jadi jangan heran kalau misalkan efeknya tidak sesuai keinginan kalau misalkan nggak ngerti. Oke. Kita atur dulu, misalkan di sini 0 ya. Kemudian kita bikin keyframe, dia mundur ke bawah. Mundurnya ke bawah itu dia sambil muter gini. Set. Oke. Kita atur ke belakang. Di sini kita tinggal tambahkan is in, maka di efek seperti ini. Set. Ya. Asyik ya. Jadi ada 3D-nya gitu. Nah, sekarang kita akan tambahkan juga efek 3D di tulisannya. Oke. Jadi tidak seperti Chandra Liau, tapi punya taste sendiri. Oke. Swivel juga di sini. Jangan lupa basic 3D-nya kita taruh di belakang transform, oke? Dia dieksekusi pertama, baru dieksekusi efek lainnya. Oke. Kita kasih jaraknya berapa? Set sini. Kita kasih swivel. Oke, keyframe-in, mundurin lagi. Kita kasih berapa derajat gitu. Misalkan kita akan ubah swivel-nya ke arah sana misalkan ya. Jadi dia nanti akan ketemu di tengah. Kemudian kita kasih is in. Easy peasy, shred. Oke, kurang depan.
Set, kayak gitu ya. Oke, tinggal di save aja ya. Nah, terakhir nih ya, kalau misalkan pun kalian ingin menambahkan efek wiggle ya, efek handheld, silahkan. Nah, misalkan di sini gua menggunakan efek handheldnya ini, Jarle, oke. For any footage, pakai handheld yang somewhat steady, boleh ya. Oke, seperti ini. Maka dia akan jadi ada efek handheldnya seperti itu. Oke, setelah kita menambahkan efek ini ya, efek handheld. Nah, yang terakhir kita tentu saja kita akan membuat dia turun ya, karena kita udah bikin dia naik ya. Kita bikin dia turun efeknya. Misalkan durasinya berapa tadi? Seret. Oke, dari sini swivel ke sini, kemudian kita copy paste aja keyframe-nya, swivel-nya biar balik lagi. Set. Oke. Maka dari sini transform-nya dia turun. Oke. Kita tinggal copy paste aja. Copy paste. Kemudian yang awal kita copy paste ke terakhir. Keblam. Jadi deh. Turun. Set. Kayak gitu ya. Mungkin ini harusnya lebih sedikit ya. Durasinya lebih pendek lagi. Mirip yang ini. Set. Oke. Kemudian tinggal tulisan Sony-nya aja. Beres deh. Oke. Seperti itu ya, gampang ya. Jadi nanti kalian tinggal atur aja durasinya sesuai dengan selera dan keinginan kalian. Oke. Tentu saja kalian bisa menambahkan efek-efek yang mungkin menjadi ciri khas kalian ya. Biar nggak sama plug banget ya. Misalkan tadi contohnya menggunakan efek 3D perspektif ya. Kita bisa menggunakan tilt boleh, menggunakan swivel boleh, terserah ya. Oke, sekian dulu materi kali ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, langsung aja komentar di bawah. See you next time. Semoga bermanfaat dan terus berkarya.